menyempatkan bahwa malam ini press conference yang kami laksanakan bersama klien kami, Ibu Ratu, dan tim kami ada Pak Rian, Amon, ada Agnes, dan saya Jajang. Kami adalah bagian dari Hotman dan Wonowan yang mewakili klien kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dengan pasal 44. Nah, kemudian malam ini kami akan memberikan perkembangan terkait dengan update perkara yang sedang berjalan di Polres Jakarta Barat. Kami menyampaikan bahwa saat ini terlapor yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian prosesnya sudah melalui penjemputan paksa di kediamannya di Bandung. Jadi tim kawan-kawan dari Polres Jakarta Barat sudah pergi sana dengan melakukan upaya terukur, yaitu penangkapan secara paksa. Dan saat ini terlapornya sedang ditahan di Polres Jakarta Barat. Kemudian dari kami sangat menghimbau bahwa proses ini harus berjalan dengan adil. Proses ini tidak boleh diintervensi dengan cara-cara yang tidak benar. Kami sudah berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman di unit PPA Polres Jakarta Barat agar membantu klien kami yang menjadi korban. Klien kami cukup mengalami trauma yang berat, bahkan anaknya juga sudah diagnosis secara psikologis mengalami masalah juga, dan beliau juga. Jadi kami bersepakat untuk artinya bekerja sama agar kita berjalan dalam kebenaran. Artinya proses hukum ini harus benar, harus adil, karena ini sudah hampir 1 tahun loh. Laporannya di Desember 2024, ini 2025 bulan Agustus. Nah, kami juga sebetulnya kami ini cukup bekerja ekstra dalam proses ini. Bagaimana kami berkoordinasi dengan teman-teman di penyidik, karena memang harus kami informasikan proses yang sudah dijalani sampai saat ini itu alot sekali, sangat alot. Karena ada indikasi terlapor ini menghindar. Sebagaimana kami sudah menyampaikan di preskon kami beberapa bulan yang lalu, terlapor ini dan keluarganya berusaha agar terlapor ini tidak ditetapkan menjadi tersangka atau tidak ditangkap paksa. Nah, dengan berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya membuat surat keterangan dalam gangguan jiwa. Itu yang kami pertanyakan, dari mana orang-orang dalam gangguan jiwa ya? Sementara yang kita ketahui, itu kan terlapornya adalah seorang oknum pengacara. Dia itu sebelum ditetapkan menjadi tersangka, atau sebelum dilaporkan atas tindak pidana kekerasan rumah tangga itu, dia itu aktif berperkara. Bahkan teman-teman perlu tahu bahwa pada tanggal 29 Juli kemarin dia sudah memberikan kuasa dan sudah punya pengacara saat ini. Orang gila mana yang bisa memberikan surat kuasa? Kan nggak make sense, nggak mungkin. Jadi argumentasi atau alasan-alasan supaya tidak tetapkan menjadi tersangka atau tidak diseret ke ranah hukum karena dia punya gangguan jiwa, itu sudah terbantahkan dengan dia sendiri memberikan kuasa kepada lawyernya. Mana ada orang gila bisa memberikan kuasa? Dan orang gila kan nggak bisa cakap bertindak dalam hukum, kan begitu. Masa dia memberikan kuasa ke orang? Berarti dia nggak gila dong, kan begitu logikanya. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa proses ini berjalan dengan benar, dan nanti kami juga senang lah, cukup ada angin segar. Nanti teman saya Rian akan menyampaikan lah istilahnya ucapan apresiasi ke kawan-kawan di Polres Jakarta Barat. Bang, sebentar, saya potong dulu. Penjemputan paksa itu terjadi kapan ya? Dan tepatnya di mana? Oke, saya jelaskan ya. Penjemputan paksa itu berdasarkan surat yang kami dapatkan itu pada tanggal 29 Juli 2025 di kediamannya di Bandung, kediaman rumah tersangkanya saat ini. Dari perkembangan hasil
Berarti sudah naik penyidikan ya? Ini sudah tersangka. Berstatus sudah tersangka. Tapi sudah dapat update baru dari pihak kepolisian belum terkait kondisi Arjana saat ini? Oh, kami hanya mendapatkan keterangan secara tertulis melalui SP2HP bahwa sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka, otomatis sudah CD sudah naik dong. Pada tanggal berdasarkan surat yang kami terima itu tanggal 30 Juli 2025. Itu surat penetapan tersangkanya. Tapi tidak ada update terbaru terkait kondisi Arjana saat ini yang diketahui oleh pihak pengacara korban. Belum. Yang kami tahu dan kami ketahui saat ini si tersangkanya sudah ditahan di Polres Jakarta Barat. Berarti tidak tahu perkembangan update-nya seperti apa ya? Update seperti apa kami tidak tahu. Kondisi kesehatan yang memburuk atau ada apa? Oh, nggak ada. Belum tahu ya sama sekali. Bang, sedikit bang, ini kan abang sudah menjelaskan dia tersangka dari ditahan. Ini karena apa bang? Kan masyarakat juga belum tahu. Oh, dia jadi tersangka karena apa? Oke, baik. Jadi begini, ini kasus kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kekerasan rumah tangga, PKDRT. Jadi klien kami adalah korban. Pada tahun akhir tahun 2024 kemarin, kejadiannya di tempat kediaman mereka di apartemen Puri Mansion ya. Nah kemudian perkaranya mulai dilakukan itu pada pukul 3 subuh sampai pukul 8 pagi, itu kurang lebih 5 jam. Itu dilakukan penyiksaan. Dipukul menggunakan tabular besi dan cover, bahkan hampir dilakukan penyiraman dengan minyak panas. Nah kemudian perkara itu berlanjut. Ini tersangka ini dilarikan ke rumah sakit, dibantu oleh security apartemen. Kemudian kurang lebih 2 bulan kemudian ya, pemulihan. Setelah pemulihan di rumah sakit dan psikologis setelah dibantu oleh tim psikologi dari DKI, kemudian beliau memberanikan diri untuk membuat laporan polisi. Itu kurang lebih di bulan Desember. Oke. Kak, bisa dijelaskan ini ada kelainan bagaimana Kak kalau bicara dari keterangan Loyos ini kayaknya tidak masuk akal loh sampai mau dibakar, apa punya penyakit dari yang jadi tersangka itu bagaimana nih Pak? Mbak Ratu mungkin bisa jawab terkait Arjana Bagaskara sendiri, apakah memiliki kelainan jiwa atau apa gitu? Kalau misalkan yang sejujurnya ya, yang saya tahu ya dia seperti kasus-kasus artis pada biasanya bipolar gitu. Jadi bukan dalam gangguan jiwa yang memang posisinya gila total, itu tidak gitu. Karena kan bagaimanapun sebagai seorang istri pasti saya mengenal beliau dengan baik dan benar ya gitu. Jadi statusnya pada saat itu memang dia sadar gitu, bukan dalam tidak sadar atau apa. Makanya beliau sempat pindah-pindah kota dan pindah-pindah tempat kan gitu, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa dan sebagainya gitu pada saat itu, dan juga masih melakukan somasi dan sebagainya. Memang dia tidak gila gitu. Tapi Mbak Ratu sendiri pernah menemani dia berobat ke psikiater atau psikolog terkait kondisi kejiwaan? Oh iya gitu, nggak mungkin saya declare dia bipolar kalau misalkan itu bukan dari dokter ya gitu. Karena itu berdasarkan dari dokter ya, pada umumnya lah kan kita tahu artis-artis kita banyak yang bipolar gitu, tapi itu masih bisa beraktivitas seperti biasanya, makanya dia masih bisa beracara sebagai pengacara gitu. Berarti Mbak Ratu mengetahui dia mengkonsumsi obat kejiwaan gitu atau obat penyakit jiwanya gitu? Oh ya. Tahu? Gini mas, sebentar. Supaya ini nggak salah persepsi ya. Memang si tersangka ini pernah, istilahnya pernah lah, tapi tidak selalu ya, mengalami hal-hal yang istilahnya sedikit gangguan lah. Tapi perlu diketahui bahwa perlu jelas bahwa itu tidak tidak mewakili keseluruhan hidupnya, bahwa dia itu orang punya gangguan jiwa. Jadi jangan samakan bahwa ini orang gila yang sepenuhnya yang tidak bisa bertanggung jawab secara hukum dengan orang yang masih dapat untuk dimintakan pertanggung jawab secara hukum. Jadi bedakan orang gila yang benar, kita lihat di jalan orang tiba-tiba lari dengan tanpa pakaian. Nah itu kan kalau secara hukum itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kan. Tapi kalau ada orang yang sedikit gangguan sedikit lah istilahnya kan, yang punya masa sedikit tapi dia masih bisa
beraktivitas, masih bisa pesan tiket, masih bisa beracara, bisa tanda tangan surat kuasa. Jangan samakan ini dengan orang yang seutuhnya gila. Jadi itu mungkin ya semua orang mungkin punya penyakit masing-masing ya. Tapi itulah yang dialaminya gitu. Tapi bagaimana bila dia mengajukan diri kepada pihak kepolisian